Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa qala aidha wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Al-ayatan, amma ba'd. Hadirin wal hadirat, para bapak, para ibu, saudara-saudari sekalian yang semoga selalu mendapatkan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, dengan rahmat dan hidayah Allah, pada kesempatan malam hari ini kita bisa hadir di majlis yang mulia ini, bahkan di salah satu dari rumah-rumah Allah di muka bumi ini. Dan yang kita lakukan adalah dalam rangka menambah kebaikan dan menambal keburukan kita. Menambah kebaikan artinya menambah pahala. Kita harus rajin dan tekun untuk menabung pahala, karena tabungan pahala inilah satu-satunya tabungan yang dapat kita bawa ke alam akhirat. Adapun tabungan-tabungan yang lainnya hanyalah bermanfaat di dunia saja. Kemudian kita menambal keburukan-keburukan, yaitu dengan taubat, istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala melalui doa kita, dari untayan doa kita, doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk diampuni dosa-dosa kita, seperti kita membaca doa Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyiatina wa tawaffana ma'al abrar. Bahkan sebenarnya sebelum itu kita melangkahkan kaki kita semakin jauh dari masjid ini, semakin banyak dosanya yang dihapus oleh Allah. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, langkah kaki seorang mukmin menuju masjid Allah untuk beribadah, maka satu langkahnya ditinggikan satu derajat dan dihapus satu kesalahan. Demikian juga ketika kita berwudu, karena kita mau sholat sebagai syarat sahnya sholat, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap basuhan air wudu, terutama di tetesan terakhirnya setelah membasuh anggota wudu, maka menjadi sebab Allah menggerus dosa yang dilakukan oleh bagian tubuh yang dibasuh dengan air wudu itu. Dan juga dalam bacaan solat kita, kita juga mohon ampun kepada Allah, seperti bacaan ketika duduk di antara dua sujud, atau juga dalam sujud kita membaca Rabbighfirli, Rabbighfirli. Maka kehadiran kita di sini, meskipun tidak seberapa lama, mudah-mudahan bermakna, menambah kebaikan dan menambal keburukan kita, dengan catatan kita ikhlas dalam hati ini karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bersama-sama mengkaji kitab Riyadhus Shalihin
melanjutkan bab fi man sanna sunnatan hasanatan au sayyi'atan, tentang siapa yang menunjukkan orang lain kepada sunnah yang baik, ya, atau sebaliknya kepada sunnah yang buruk. Ya, sunnah yaitu suatu perbuatan yang baik atau yang buruk. Maka mari kita baca mungkin satu hadis saja dalam bab ini tentang hal tersebut. Hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, an Abi Amr Jarir bin Abdullah, dari Abu Amr Jarir bin Abdullah radhiyallahu an, semoga Allah meridhai beliau. Qala, beliau menceritakan, kunna fi sadrin nahari, kami pernah berada di awal siang, ya, mungkin setelah subuh lah, inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan kami berada di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di tengah-tengah para sahabat ketika itu. Faja'ahu qaumun uratun muhtabin nimari awil abai, maka datanglah menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam sekelompok orang dalam kondisi urah. Urah itu artinya memakai pakaian yang tidak sempurna. Di sini itu tidak kita pahami telanjang bulat, ya. Yang mana mungkin telanjang bulat, ya, seperti orang gila, tidak, ya. Tetapi memakai pakaian yang sangat-sangat minim dan sederhana sekali, ya. Muhtabin nimar abil aba, dengan memakai pakaian yang terbuat dari bulu domba atau wol, suf. Dijelaskan oleh Imam Nawawi sendiri bahwa nimar ini jamak dari nimrah, yaitu kisaun min sufin mukhattat, gitu. Jadi kain atau pakaian yang terbuat dari bulu domba wol yang bercorak. Nah, ini adalah jenis kain yang murah, ya, sangat sederhana. Begitulah kondisi mereka, ya. Mutaqallidis suyufi ammatuhum, kebanyakan mereka sambil menenteng pedang-pedang mereka. Itu dijelaskan oleh pensyarah bahwa mereka adalah orang-orang yang fakir, orang-orang yang miskin, tetapi mereka selalu siap menyambut seruan jihad, siap berjuang di jalan Allah. Mereka bersiap siaga dengan menenteng pedang-pedang mereka. Bal kulluhum min Mudar, bahkan semua mereka itu dari kabilah Mudar. Nah, itu apa yang disaksikan oleh para sahabat satu kaum yang datang menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fatama'ara wajhu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka berubahlah wajah atau mimik wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lima ra'a bihim minal faqah, dikarenakan apa yang beliau lihat pada diri mereka berupa kefakiran atau kekurangan. Artinya yang dimaksud dengan berubahlah wajah Nabi SAW, nampak Nabi merasa iba dan terharu. Nah, inilah gambaran bagaimana akhlak beliau yang sangat agung, memiliki jiwa rahmat yang luar biasa, kelembutan hati yang luar biasa, memiliki kepekaan yang sangat tajam. Ya, demi melihat
sebagian dari kaum muslimin yang tentu mereka adalah juga sahabat-sahabat Nabi SAW, ya. Dalam kondisi seperti itu, Nabi langsung tergerak hatinya, merasa iba terhadap mereka. Mudah-mudahan kita memiliki juga jiwa yaitu mudah iba dan kasihan kepada penderitaan orang lain. Walaupun tidak mungkin kita bisa menyamai apalagi mengungguli dalam hal ini apa yang dimiliki oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan Allah menyebutkan tentang beliau kan dalam Al-Quran. Ya. Azizun alaihi ma anittum harisun bil mu'minina raufur rahim. Ya, bahwa beliau itu adalah sangat berambisi kalian menjadi orang-orang yang beriman karena ingin seluruh umatnya selamat. Dan beliau sangat santun serta rahim, sangat pengiba, penyayang. Kalau bahasa kitanya memiliki jiwa welas asih. Mari kita asah jiwa welas asih kita sehingga menjadi tajam, karena meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tidak kemudian melihat penderitaan orang lain hanya kita lewati begitu saja, tanpa ada sedikit pun berbekas dalam benak kita untuk kemudian memikirkannya. Ya. Maka orang yang memiliki jiwa rahmat, Allah akan merahmatinya. Dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah makhluk-makhluk yang ada di muka bumi ini, pasti zat yang ada di langit akan merahmati kamu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, apalagi kalau di antara kita yang memang memiliki watak dan karakter pengiba, ya, itu maka hendaknya dipertahankan dan bahkan dipoles dengan nilai-nilai agama Islam sehingga akan terlihat semakin indah. Ya. Dan karakteristik penghuni sorga adalah mereka ketika di dunianya orang-orang yang memiliki jiwa welas asih kepada sesama. Sebaliknya penghuni neraka, karakteristik mereka itu orang-orang yang keras, yang bengis dan kejam. Maka mereka akan merasakan siksaan dari kejamnya malaikat Zabaniyah di neraka, setimpal dengan kekejaman mereka ketika di dunia. Ini kita ambil pelajaran nih dari akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan sebagai bahan introspeksi buat diri kita. Kalau kita melihat diri kita ini kenapa kok keras, ya, tidak iba kepada penderitaan orang lain, berarti dalam jiwa kita ini bermasalah yang harus segera diterapi, ya, harus dilembutkan. Ya. Dalam diri kita masih ada kekerasan. Coba lihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baru saja mereka kaum yang miskin itu datang, langsung beliau terenyuh gitu. Dan terlihat dari mimik rona wajah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena memang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ya memiliki karakteristik wajahnya itu kan putih, bersih, lembut, dan ketika beliau marah, ketika beliau bersedih, ketika beliau gembira, nampak jelas di hadapan para sahabat beliau. Hafal para sahabat melihat mimik wajah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian fadakhala, maka Nabi masuk ke rumah beliau. Berarti kan mau mencari sesuatu gitu di rumahnya. Barangkali ada sesuatu yang berharga untuk diberikan pada orang-orang miskin itu. Summa kharaja, kemudian beliau keluar
Mungkin tidak ada, beliau juga sering kekurangan. Fa'amara Bilalan, kemudian beliau memerintahkan Bilal, ya sahabat Bilal, salah seorang muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'adzana, maka Bilal mengumandangkan azan. Mungkin sudah tiba waktunya salat gitu. Wa aqama, dan kemudian mengumandangkan iqamah. Thumma shalla, kemudian Nabi salat, ya tentu dengan para sahabat. Thumma khataba, kemudian Nabi berkhutbah. Nah, itulah karakteristik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau tentunya orang yang terdepan dalam membantu orang lain. Tapi ketika tidak ada sesuatu untuk diperbantukan pada orang lain, beliau tidak berhenti sampai di situ, namun menghasung, menganjurkan, memotivasi orang lain untuk bisa berbuat. Gitu. Nah, demikian juga kita. Saya ini nggak punya harta, tapi pengen nolong orang lain. Ya sudah, potensi yang kamu miliki yang lain coba kerahkan gitu loh. Kamu pandai merangkai kata-kata, bikin rangkaian kata-kata yang membuat orang lain juga ternyuh dan termotivasi untuk menolong orang lain. Saya ini kok punya bakat pandai merayu. Nah, jangan merayu yang salah gitu loh. Rayulah orang lain untuk bisa menolong yang lainnya dan dia pun dapat pahalanya gitu. Kan tidak dirugikan yang dirayu juga, karena bukan untuk kepentingan dirinya. Ya. Ini contoh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan patut kita cermati ketika misalnya kita ada iming-iming untuk berinfak dengan sebagian harta kita, tapi juga kita ini sedikit hartanya dan hanya cukup untuk memenuhi keluarga kita saja, maka sebaiknya jangan berhenti sampai di situ saja. Mungkin kita menjadi wasilah perantara bagi orang lain untuk bisa beramal. Mungkin kita menjadi syafi', artinya penyampai syafaat, menjadi perantara untuk menolong orang lain dengan jalan orang lain yang mampu, yang bertindak gitu. Kalau bisa seperti itu. Ini yang dicontohkan oleh Nabi SAW kalau mau kita cermati. Rasulullah SAW kemudian berkhutbah di hadapan para sahabat. Faqala, beliau berkata, bersabda, menyampaikan firman Allah. Ya ayuhan nas, ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah. Yaitu surah An-Nisa ayat pertama sampai akhir ayat itu. Sampai innallaha kana alaikum raqiba. Ya, yang sering mungkin kita dengar dari khutbah ya. Di muqaddimah khutbah ya. Dan ini juga salah satu muqaddimah dari khutbatul hajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal ayatul ukhra, dan ayat yang lain, allati fi akhiril hasyr, yaitu di akhir surah Al-Hasyr. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ini ayat ini harus selalu kita camkan dalam jiwa kita agar kita selalu terorientasi ke akhirat gitu. Bahkan segala kelebihan-kelebihan di dunia ini dapat kita upayakan untuk dirubah menjadi pahala, dan pahala bermanfaatnya di akhirat. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian semua kepada Allah, dan setiap jiwa harus memperhatikan apa yang telah dilakukannya untuk menyongsong hari esok. Dalam tafsir dijelaskan yang dimaksud dengan hari esok adalah akhirat. Karena akhirat itu hari esok yang pasti dan abadi. Kalau hari esok di dunia belum pasti dan pastinya tidak abadi. Kita malam ini mungkin masih hidup, besok belum tentu. Ya kan? Siapa tahu malam ini malam terakhir kita di dunia ini.
Untuk besok kita nggak tahu. Ya, wa ma tadri nafsum ya madza taksibu ghadan. Dalam Al-Qur'an di ujung surah Luqman. Tidak ada jiwa yang tahu apa yang akan diusahakannya esok hari. Walaupun mungkin sehari sebelumnya sudah merencanakan, tapi yang terjadi kadang-kala tidak sesuai dengan yang direncanakan, atau mungkin sesuai dengan yang direncanakan, yang jelas sesuai dengan takdir Allah. Ya. Jadi hari esok itu adalah akhirat, bukan di dunia. Karena dunia ini hari esoknya belum pasti, belum tentu Allah berikan buat kita hari esok di dunia ini. Dan seandainya Allah berikan hari esok di dunia ini untuk kita, tapi pasti nanti akan berakhir, tidak abadi. Tahun 2020 ini kita banyak mendengar sebagian tokoh, sebagian kawan-kawan yang kita kenal meninggal dunia. Maka itu semoga menjadi peringatan bagi kita yang juga sama-sama seperti mereka, manusianya dan pasti akan mati juga. Maksudnya apa? Supaya kita ini mengerahkan upaya kita untuk menyiapkan bekal di akhirat. Nah, lighad tadi untuk hari akhirat. Kemudian disebutkan lagi oleh sahabat Abu Amr Jarir bin Abdillah, tasaddaqa rajulun min dinarihi, min dirhamihi, min thawbihi, min sa'i burrihi, min sa'i tamrihi, hatta qala walau bisyikki tamratin. Kemudian bersedekahlah seseorang dengan dinarnya, dengan dirhamnya, berupa pakaiannya, berupa satu sok dari gandumnya, satu sok dari kurmanya, gitu ya. Setelah dimotivasi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, gitu. Dan sampai juga ada yang hatta qala sampai beliau mengatakan walau bisyikki tamrah, walaupun dengan separuh dari satu biji kurma. Ya. Faja'a rajulun minal ansar. Nah, tiba-tiba datanglah seorang laki-laki dari kalangan Ansar. Bisurratin, membawa satu kantong besar atau satu karung gitu. Kalau istilah kita itu satu karung. Kadat kafuhu ta'jizu anha, yang hampir-hampir tangannya itu tidak mampu membawanya karena beratnya itu. Isi dari kantong besar itu tentu penuh dan berat diangkat. Jadi orang ini bersedekah dengan harta yang cukup banyak, dengan makanan yang cukup banyak. Bal qad ajizat, bahkan sungguh dia telah lemah, ya. Tsumma tataba'an nas, kemudian diikuti oleh orang lain, oleh orang yang banyak yang lain. Hatta ra'aitu qaumaini min ta'amin wasiyabin, sampai saya melihat, ya, ada dua gundukan besar berupa makanan dan pakaian, gitu. Diawali oleh orang tadi yang sedekahnya banyak, gitu. Padahal sebelumnya sedekahnya hanya sedikit-sedikit saja. Begitu muncul seorang laki-laki dari Ansor, sedekahnya banyak, maka yang lainnya pun termotivasi lalu mengikuti, bersedekahnya lebih banyak lagi, hingga terkumpul dua gundukan besar berupa makanan dan pakaian. Nah ini kalau kita pelajari masalah sedekah, ya. Sedekah itu baik secara alaniyah maupun sirriyah, secara terang-terangan maupun secara rahasia, dua-duanya baik. Walaupun secara asal
Sedekah yang paling utama itu secara sirriyah, secara rahasia. Bahkan untuk amal-amal kebaikan yang lainnya pun, selagi memang tidak ada tuntunannya untuk ditampakkan, maka yang lebih utama itu sirriyah, secara tersembunyi. Ya. Dan banyak para ulama menulis ketika membahas tentang masalah ikhlas, tips untuk ikhlas yang paling jitu itu suka merahasiakan amal kebaikan. Karena kalau sudah dirahasiakan amal kebaikan itu, tidak ada celah bagi setan untuk menjadikan pelaku amal itu riya, sum'ah. Gimana? Orang lain nggak tahu, ya kan? Maka bersemangatlah bagi kita dalam melakukan kebaikan dirahasiakan. Dan ini menjadi suatu harapan besar bahwa nanti menjadi andalan kita di akhirat. Gitu. Kalau kemudian amal kebaikan itu dinampakkan, itu pun baik kalau tujuannya bukan riya, tapi tujuannya untuk memotivasi orang lain agar juga tergerak melakukan hal yang sama. Dan bisa jadi ini lebih utama lagi daripada secara rahasia. Mana dalilnya? Dalilnya sedang kita baca ini, hadis ini. Seseorang tadi dari Ansor bawa satu kantong besar berupa bahan makanan, ditunjukkan kepada yang lainnya, didemokan, diperlihatkan. Yang lainnya ngelihat, tahu, akhirnya terdorong untuk mengikuti. Banyak bahkan yang mengikuti gitu. Maka masalah orang menampakkan kebaikan itu tergantung niatnya. Kalau niatnya pamer, lah itulah yang jadi rusak nilai pahalanya. Tapi kalau tujuannya adalah untuk memotivasi orang lain, itu justru lebih afdol ya daripada dengan rahasia. Ya, tapi sekali lagi merahasiakan amal kebaikan itu yang memang tidak ada ketentuan bahwa itu adalah harus ditampakkan. Kalau ada ketentuan harus ditampakkan, jangan dirahasiakan. Karena kita ingin menjaga keikhlasan, akhirnya adzan pun dengan berbisik-bisik. Khawatir nanti saya sum'ah, adzannya bisik-bisik aja. Gak usah pakai speaker. Nah, itu katanya nyeluk sopo bisik-bisik gitu. Ya, khawatir saya kalau sholat berjamaah di masjid kelihatan orang. Mending aja saya di rumah saya. Bahkan saya bikin satu ruangan khusus buat sholat saya, biar nggak ada orang lain yang tahu. Ini salah kaprah. Jadi maksudnya amalan-amalan kebaikan yang memang tidak ada ketentuan harus ditampakkan, harus disiarkan, maka secara asalnya lebih baik dirahasiakan. Lanjut dalam hadis tersebut, demi melihat pemandangan seperti itu, hatta ra'aitu wajha Rasulullah SAW yatahallalu ka'annahu madhabatun. Demi melihat pemandangan itu langsung berubah lagi wajah Nabi SAW menjadi ceria, gembira, bersinar-sinar. Ya. Kemudian faqala Rasulullah SAW, beliau bersabda, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ba'dihi min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'un. Ini hadis sebenarnya terkenal dan kita sering mendengar. Tapi biasanya kita mendengar hadis ini hanya pas sabda Nabi ini saja, tidak mendengar atau membaca cerita sebelumnya. Padahal cerita sebelumnya ini penting gitu. Bisa dikatakan ini namanya sabab urud al-hadis. Sebagaimana ada sabab nuzulil Quran untuk Al-Quran, untuk ayat Quran. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, kita dengan mengetahui sabab nuzulil ayat atau sabab wurudil hadis, maka itu sangat besar sekali membantu kita untuk mendapatkan pemahaman yang tepat terhadap ayat maupun hadis.
Sebab nanti ya dengan hadis man sanna fil Islam ini kadang pemahamannya jadi terbalik, malah menjadi dalil tentang pembenaran adanya bid'ah. Lalu disebutlah bid'ahnya pun bid'ah hasanah. Padahal seandainya dicermati sebab urut dzalikal hadis, sebab disampaikannya hadis tersebut dalam hal apa? Dalam hal apa? Pertanyaan apa? Dalam hal apa? Sedekah. Apakah sedekah itu suatu ibadah yang baru dalam Islam atau yang diada-adakan dalam Islam? Bukan. Syai'un masyru' fi hadzal din, sesuatu yang sudah disyariatkan dalam agama ini. Maka sama sekali hadis man sanna fil Islam ini bukan menjadi dalil untuk membenarkan adanya bid'ah hasanah. Coba kita perhatikan di sini. Nabi SAW bersabda tadi, barang siapa yang menunjukkan orang lain kepada satu sunnah hasanah dalam Islam ini, sunnah hasanah. Sunnah hasanah beda dengan bid'ah hasanah. Lafaz, dari sisi lafaz saja sudah berbeda. Seandainya ini ada dalil ya, yang membenarkan dibolehkannya tentang bid'ah hasanah, lafaznya bukan man sanna tapi mani ibtada'a. Begitu lafaznya. Man ibtada'a fil islami bid'atan hasanatan. Begitu lafaznya. Tapi kan lafaznya yang ada adalah tidak demikian. Nabi bersabda man sanna fil islami sunnatan hasanah. Maka dia mendapatkan pahalanya untuk dia dari amalan sunnahnya itu. Kemudian ada plusnya, ditambah pahala orang yang mengamalkannya setelah dia, tanpa mengurangi pahala-pahala orang-orang yang mengikuti dia sedikit pun juga. Bisa dipahami ya? Contoh tadi, rajul minal ansor, seorang laki-laki dari kalangan ansor memberikan contoh sedekah dalam jumlah yang banyak, satu kantong besar bahan makanan. Insya Allah dia dapat pahalanya kan. Lalu orang lain melihat dan tergerak, kemudian mengikuti, sama juga kemudian bawa sedekah dalam jumlah yang banyak. Ya, maka orang yang pertama tadi yang mempelopori tadi, dia juga dapat pahala dari sekian banyak orang yang mengikutinya. Dan pahala-pahala orang yang mengikutinya juga tidak dikurangi untuk dikasihkan kepada si pelopor itu, tidak. Itulah yang dimaksud dengan la yanqusu awa min ujurihim syai'un. Jadi yang mengikutinya dapat pahala sempurna, si pelopor dapat pahala plus pahala sebanyak orang yang mengikutinya. Inilah fadilahnya jadi pelopor dalam kebaikan, gitu loh. Maka ini semoga kita ya bisa untuk menjadi pelopor dalam kebaikan. Lalu orang lain mengikutinya. Kalau orang lain mengikuti 1000 orang, pahalanya kalikan 1000. Di samping pahala dia sendiri. Kalau yang mengikutinya 1.000.000 orang, pahala 1.000.000 orang itu kalikan 1.000.000 orang itu. Ya. Dan yang dimaksud dengan mempelopori di sini atau mansanna di sini, seperti yang dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, ya, yang disebut dengan mansanna fil Islam sunnatan hasanatan, ini ada dua macam, ada dua jenis. Yang pertama, ya, seseorang yang menghidupkan satu sunnah yang mungkin telah dilupakan oleh banyak orang, dihidupkan kembali, dimunculkan kembali karena sudah terlupakan oleh manusia. Ini termasuk kategori man sanna fil Islami sunnatan hasanatan.
Contohnya seperti tentang sholat tarawih di bulan Ramadan, di malam-malam bulan Ramadan, yang itu kemudian dihidupkan kembali setelah beberapa saat memang tidak dilakukan oleh kaum muslimin oleh Amirul Mukminin Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Ketika masa beliau menjabat sebagai khalifah, kaum muslimin sholat malamnya itu sendiri-sendiri. Ada juga yang berupa kelompok-kelompok kecil begitu. Maka oleh sahabat Umar bin Khattab dijadikan satu berupa jamaah yang banyak. Kemudian ditunjuk satu orang sahabat yang paling ahli di bidang Quran menjadi imamnya. Di antaranya sahabat Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu. Lalu kaum muslimin ketika itu sholatlah secara berjamaah di masjid, dipimpin satu imam sholat tarawih namanya. Maka berkaitan dengan hal ini sahabat Umar bin Khattab mengatakan ni'matil bid'atu hadhihi. Nah, kalimat Umar bin Khattab ini yang salah dipahami oleh sebagian orang. Umar bin Khattab saja pernah membenarkan adanya bid'ah hasanah. Sebab beliau pernah mengatakan ni'matil bid'atu hadhihi. Sebaik-baik bid'ah adalah ini. Oh, berarti ada bid'ah yang baik, ada bid'ah hasanah. Padahal yang dimaksud oleh Umar bin Khattab dengan lafaz bid'ah itu bid'ah lughawiyah, bukan syar'iyah. Bid'ah secara bahasa saja, bukan secara syar'iyah. Yang dilarang dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bid'ah secara syar'iyah. Adapun secara lughawiyah tidak masalah. Termasuk speaker ini bid'ah, tapi bid'ah lughawiyah. HP ini bid'ah lughawiyah. Ini otak ini mungkin bid'ah, tapi bid'ah lughawiyah. Karena mungkin di zaman Nabi, zaman sahabat nggak ada. Jadi orang harus paham mana bid'ah secara lughawiyah dan secara syar'iyah. Sebagai orang mengatakan kalau misalnya ini dikatakan bid'ah, pesawat juga bid'ah. Karena dulu Nabi berangkat naik haji naik onta, gitu loh. Kita katakan ya pesawat itu bid'ah, tapi bid'ah lughawiyah dan itu tidak dilarang. Kalau itu untuk membantu untuk kemaslahatan bahkan menunjang ibadah, maka itu justru dianjurkan. Dalam hal ini Nabi SAW mengatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum, kalian lebih tahu dalam urusan dunia kalian ketimbang saya. Urusan dunia. Tapi kalau urusan agama Nabi yang paling tahu. Nah, kembali kepada ucapan Umar bin Khattab itu. Setelah beliau mengumpulkan kaum muslimin ketika itu sholat berjamaah di malam Ramadan yang kita sebut sholat tarawih, diimami satu orang imam, beliau mengatakan nikmatil bid'atu hadhihi. Inilah sebaik-baik bid'ah. Ini bid'ah lughawiyah. Mau tidak mau harus dipahami itu bid'ah lughawiyah. Karena apa? Sholat tarawih itu dulu sudah pernah dicontohkan oleh Nabi SAW dalam hadis Bukhari. Sekitar 3 malam 4 malam Nabi SAW sholat, diikuti oleh sahabat sedikit saja. Malam berikutnya semakin banyak, malam berikutnya semakin banyak. Kemudian sekitar malam ketiga atau keempat Nabi tidak muncul. Keesokan harinya para sahabat bertanya, kenapa Nabi engkau tidak muncul mengimami kami sebagaimana malam-malam sebelumnya? Padahal para sahabat sudah berkumpul. Iya kan? Kata Nabi SAW, tidak ada yang menghalangi saya untuk tidak hadir di tengah-tengah kalian. Nabi tidak sakit, Nabi tidak ada udzur. Kata Nabi SAW, ya illa an tuhsha illa tuhsha an tufradu alaikum, melainkan itu dikhawatirkan kalau menjadi wajib atas kalian. Nah, maka Nabi sementara tidak mengimami para sahabat sholat tarawih. Dan kemudian itu vakum, tidak dilakukan oleh kaum muslimin sampai kemudian Rasulullah SAW wafat. Kemudian khalifah ya muncul, yang pertama itu Khalifah Abu Bakar As-Siddiq sekitar 2 tahunan, juga tidak dimunculkan sholat tarawih di malam-malam Ramadan. Barulah setelah sahabat Abu Bakar As-Siddiq wafat, sahabat Umar bin Khattab menjadi khalifah ya, maka sahabat Umar bin Khattab kemudian menghidupkan kembali sholat sunnah tarawih di malam Ramadan itu dengan pertimbangan beliau
dulu Nabi sudah melaksanakannya, adapun sempat Nabi menghentikannya karena ada sebabnya wahyu masih terus turun, khawatir nanti menjadi wajib bagi para sahabat, bagi kaum muslimin, sedangkan Nabi sudah wafat, wahyu sudah selesai, tidak akan lagi ada wahyu yang turun. Maka beliau berijtihad untuk dihidupkan kembali sholat tarawih bersama kaum muslimin dengan satu imam. Dan tidak ada satupun sahabat yang menentang beliau. Berarti ijma'nya sahabat. Dan ijma' sahabat adalah dalil setelah Al-Quran dan As-Sunnah. Ini kita harus paham. Karena sebagian kita yang mengatakan adanya bid'ah hasanah pakai dalil juga, bahkan dalil yang sahih, tetapi tidak tepat pendalilannya. Ya, di antaranya apa yang dikatakan oleh sahabat Umar bin Khattab, nikmatil bid'atu hadihi. Ya. Inilah macam yang pertama yang dimaksud dengan man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Yang kedua, yaitu seseorang yang mengamalkan suatu amalan dalam Islam, ya, yang dia itu paling duluan. Nah, yang paling duluan, artinya syariat itu masih dilaksanakan oleh sebagian orang, belum ditinggalkan oleh orang, ya. Tapi dalam satu ketika ini dia mempelopori, dia yang menjadi yang pertama gitu loh, melakukannya. Nah, contohnya adalah dalam hadis ini tadi. Masalah sedekah ini kan bukanlah sunnah yang ditinggalkan oleh orang ketika itu, tidak. Tapi dalam satu ketika ternyata kok ya ada seseorang yang mempelopori sedekah dalam jumlah yang besar. Nah, itu sehingga yang lainnya pun akhirnya termotivasi. Gitu. Maka akhirnya dia mendapatkan keutamaan tersebut, dapat pahalanya dan pahala dari sekian orang-orang yang mengikutinya. Nah, contoh misalnya di sini ada pengumuman untuk membebaskan tanah di depan, kayaknya belum selesai, saya baca masih ada itu sisa. Ya Pak Ajis, masih ada sisa belum? Hah? Nah itu ada tulisan, bukan? Hah? Oh itu ya di sana. Oh ya oke. Nah, yang di sana. Nah yang di sana. Nah kemudian lama gitu kan, belum ada yang mau infak gitu. Nah itulah. Ya infak ini bukanlah sunnah yang dimatikan dan ditinggalkan oleh kaum muslimin, tidak. Cuma dalam suatu ketika ini kok kaum muslimin di kawasan tersebut belum tergerak hatinya untuk berinfak gitu. Maka muncullah satu orang berinfak, ya. Bahkan sengaja ditunjukkan, tujuannya bukan riya tapi ingin memotivasi yang lain. Nah, maka orang inilah dapat keutamaan man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Dialah yang bersegera paling duluan menjadi nomor satu sehingga diikuti oleh yang lain-lainnya. Nah, itu. Ini jadi dua macam inilah yang dimaksud dengan man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Sama sekali tidak dipahami bahwa membikin bid'ah hasanah, tidak sama sekali. Sedikit lagi. Kemudian sebaliknya, wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan. Nah, naudzubillah, jangan sampai jadi pelopor dalam keburukan gitu loh. Kana alaihi wizruha, dia dapat dosanya, wa wizru man amila biha min ba'dihi min ghairi an yanqusa min auzarihim syai'un. Dia pun dapat dosa-dosa dari sejumlah orang yang mengikutinya. Bahkan menurut sebagian para ulama sampai hari kiamat, kalau ada orang yang mengikuti sunnah yang buruk, maka dia pun dapat jatah dosa-dosa dari sekian banyak orang yang melaksanakannya. Hati-hati. Mau kreatif silakan dalam urusan yang bermanfaat. Mungkin urusan dunia tapi bermanfaat silakan. Membikin mesin apa bermanfaat.
Jangan kreatif dalam hal maksiat atau membuat syariat baru yang masuk kategori bid'ah. Menciptakan suatu ajaran baru lalu dikasih label ini dari Islam, padahal bukan dari Islam. Diikuti oleh sekian orang. Apalagi kalau dipertahankan sampai hari kiamat, maka dia pun dapat dosa jariyah, bukan pahala jariyah, tapi dosa apa? Dosa jariyah. Hati-hati, ya. Membikin satu maksiat yang belum pernah dilakukan oleh orang, ya, bikin apa gitu, suatu maksiat lah. Lalu kemudian orang tahu dan mengikutinya. Dia dapat dosa, bukan hanya dosa diri sendiri, tapi dosa dari sekian banyak orang yang mengikuti. Nah, hati-hati. Misalnya dia menciptakan model baru dalam permainan judi misalnya. Saya nggak tahu lah, saya juga nggak tahu kalau itu. Pokoknya kesimpulannya dia membuat permainan yang hukumnya judi dan ini baru, menarik. Kemudian dipublikasikan, wah orang banyak mengikuti. Lah itulah, berarti dia pelopor dalam keburukan. Itu masuk dalam hadis man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan. Naudzubillah min dzalik. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi sesuai dengan judul babnya adalah tentang man sanna tadi. Ya, pelopor kebaikan luar biasa pahalanya. Pelopor keburukan luar biasa dosanya. Hati-hati. Ada pelopor, ada pengekor. Nah, yang lebih parah pelopor daripada pengekor. Tapi tentu yang selamat jangan jadi pengekor, apalagi jadi pelopor dalam keburukan. Tapi kalau dalam kebaikan, kalau bisa jadi pelopor, setidaknya jadi pengekor, maksudnya mengikuti gitu. Ya, ini saja yang dapat saya sampaikan karena sudah datang waktu sholat Isya. Ya, ini juga ilmu bagi kita. Sisi lain dalam rangka juga menjaga keselamatan kita dalam beragama dan beribadah. Demikian. Mungkin tidak ada pertanyaan ya nanti, atau ada nanti setelah adzan. Ada apa tidak ya? Tidak ada ya. Tidak ada, kita tutup saja semuanya kegiatan pengajian kita di malam hari ini sampai di sini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.